Kali ini bertemu lagi dengan saya dengan konten-konten horor dan hal-hal yang mistis. Kali ini saya kedatangan tamu lagi. Bisa dibilang tamu saya ini bisa melihat dan merasakan sosok-sosok makhluk halus lah, yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Jadi kita langsung panggil saja Mas. Mas siapa dengan nama? Chandra Mas Chandra. Asalnya dari mana Mas? dari Pagelaran. Pagelaran ya. Jadi gini Mas ya, nanti kita ini acaranya langsung menelusuri tempat ini. Nanti kita mengeksplor lah ya. Nanti Masnya merasakan apa, bisa dijelaskan, juga bisa diaplikasikan gambar juga bisa Mas. Tapi terserah Masnya bisa apa enggaknya. Kita enggak memaksakan kehendaknya dari Masnya ya. Ya, insyaallah. Oke, bisa dijelaskan mungkin ya untuk explore ini gimana? Oh, eksplornya kita akan mencoba melihat apa saja yang ada di sini. Jadi kan siapa tahu nanti kalau ada kejadian-kejadian, nah itu lebih menyalahkan makhluk-makhluk di sini, padahal mereka enggak salah. Padahal mereka manusianya sendiri yang biasanya melakukan kesalahan yang gitu, negatif gitu. Nah, itu kita akan cari tahu apakah di sini tempatnya negatif, positif atau netral. Betul. Jadi Ya, saya rasa tempatnya ya memang cukup nyaman. Kalau buat nongkrong, buat buat ngobrol itu cukup nyaman sebenarnya. Tergantung merekanya, manusianya itu mau bertindak sopan apa enggak gitu loh. gitu ya Mas. Jadi kali ini nanti kita akan menguak lah ya Mas ya. Ya. Soalnya banyak sih Mas kejadian hal-hal kayak kesurupan massal, atau soalnya di sini juga sering buat nongkrong anak-anak muda Mas, seperti itu. Yang sering lewat sinilah ya. Buat nongkrong dan sebagainya macamnya. Enggak tahulah mereka itu berperilaku negatif atau tidak, kan kita enggak tahu kan. Soalnya kenapa kok sampai makhluk-makhluk tersebut itu marah lah, katakanlah ya Mas ya. Bisa menguak semua masalah yang ada di sini. Semoga aja diizinkan Mas ya, terutama itu ya Mas. Semoga diizinkan. Maka dari itu tonton terus channel saya, Faisal Channel, dan Mas Chandra. Nanti akan kita sambung lagi di beberapa video lanjutannya. Salam horor. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Kita akan melakukan explore lokasi sini Mas ya. Jadi kita akan mencari yang bisa ditangkap oleh kamera maupun dari Mas Chandranya. Nanti langsung jelaskan, nanti bisa dijelaskan oleh Mas Chandranya langsung tentang bagaimana kondisi di tempat ini seperti apa. Oke. Mari kita jalan-jalan. Kosong dan beberapa pohon jati lah, kebun jati. Pelan-pelan aja Mas. Kita akan kayaknya di sini ada beberapa seperti ya ada makhluk kayak warnanya agak hitam, ada yang pakai gaun putih juga, tapi mereka kalau kita nggak ganggu, mereka gak akan ganggu. Seperti ini, kalau kita niatnya baik ya, mereka gak akan ganggu kita di sini. Jadi kayaknya ini bisa aman kalau kita explore. Ini tempatnya ya mulai agak kurang nyaman Mas ya. Kurang nyaman ya. Daripada tadi di tempat intro tadi lebih nyaman daripada di sini. Lebih enak lah. Kalau memang mencekam hawanya di sini. Hawanya Mas. Mungkin bisa itu perbincangan dengan mereka, atau mereka mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Ya, mau dicoba. Tapi bukan saya Mas. saya kurang berani pemirsa. Ya, saya coba Mas.
sebelah mana? sebelah sini. Kurang dikit. Oke, kita agak ke sana dikit. Hmm. Ah, Kayaknya ada yang mulai kurang nyaman sama keberadaan kita. oke. Kita cari lokasi yang lainnya sedikit ke sana. Oke, boleh Mas. Sebelah sana aja Mas. Ya. Oke, Oke, kita pindah lokasi. pindah lokasi soalnya di tempat yang tadi itu ada yang seperti ada yang kurang suka dengan keberadaan kita. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Soalnya kayak ada tatapan mata marah, terus nah, ada kayak sedikit auman, kayak geraman kayak gitu. Nah, saya merasa nggak enak aja, kayak hawa itu semakin nggak enak kalau kita semakin explore ke dalam yang Kita sana. maksain di sana apa yang Ya, terjadi? mungkin bisa jadi kita bisa paling minimal kita bisa lemas Karena energi kita diserap. diserap oleh Kayaknya mereka. kita juga bisa sakit juga. Ya, bisa. Soalnya bisa jadi diikuti, takutnya gitu. Tapi Soalnya kita enggak kan Mas ya? enggak. Oke, Alhamdulillah. aman ya. Alhamdulillah. Ya, soalnya kan kita ikuti arahan mereka, jangan Oke. jangan kesini Oke, kayak oke. gitu. Oke. Pokoknya kalau kita nurut, ya bukan nurut dalam hal musyrik ya. Iya. Kita nurutnya Mereka itu juga punya aturan kan? mereka juga punya aturan, jangan ganggu kami kalau tidak ingin diganggu gitu loh. Karena kita juga tamu, mereka Ya, yang punya rumah. rumah, ya etikat baiknya sebagai tamu bagaimana lah. Ya seperti itu. Oke. Terus ada interaksi apa lagi Mas? Mungkin Tadi saya sempat ada komunikasi sedikit iya. sedikit saja Iya. sama sosok mbak-mbak Mbak. cantik sih, Ah. sosoknya cantik, tapi cuma ada beberapa bercak darah gitu loh, tapi entah korban apa belum, kurang tahu. Dianya malu mau ngungkapin, tapi sebenarnya dia pengen tapi malu gitu loh, malu buat diungkapin sama manusia gitu, malu untuk diketahui, soalnya mungkin itu aibnya. Jadi kita nggak usah Mending tahu nggak usah, Mas. aib dia, soalnya juga bahaya juga. Iya. Terus Ya. untuk ini Mas, saya kan juga pengen tahu kan, kenapa kok di sini sering terjadi hal-hal yang kurang mengenakan untuk pengunjung sini lah, terutama untuk muda-mudi yang sering nongkrong di sini. Sering kesurupan loh Mas di sini itu. Mungkin pertama mereka sering buang sampah sembarangan. Buang sama sembarangan Mas ya. Iya, dan juga mereka bersikap tidak sopan, seperti buang air kecil atau pokoknya buang air sembarangan gitu, terus berkata-kata kotor di daerah sini, ketawa lepas, pokoknya Sampai itu ya. dia pokok batas hal-hal yang tidak sopan. Tapi saya pernah kayaknya merasakan, pernah ada kejadian kayak ada kejadian ada yang mau berbuat hal yang tidak senonoh di sini, tapi sampai berakhir dia diikuti, mungkin diikuti sosok gitu loh. Apa yang terjadi Mas? Dia sakit, kayaknya dia sakit, mungkin dia sakit, merasakan sakit yang luar biasa, dan itu pun susah buat nyembuhinnya, susah. Karena mereka juga berbuat hal yang negatif gitu ya mungkin Iya, Mas ya. mau Sampai diikutin. ya kalau orangnya sendiri yang nggak minta maaf mungkin gak bakal bisa sembuh, soalnya kan perlu minta maaf juga. Iya. Oke guys, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut lagi apa Mas? Ayo kita ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Kita menunjukkan.
Kenapa Mas? Ada sosok kakek tua ya katakan kakek tua. Permisi. Bisa dikatakan dia ulama Ulama. ulama besar juga. Dia berpesan Iya. jangan berbuat hal yang tidak baik di daerah seperti ini, karena di sini itu berdampingan antara negatif dan positif. Jadi ya benar, netral. Ibaratnya kalau ada yang berbuat hal negatif di sini, hawanya itu yang negatif sama positif itu benturan. Jadi bisa jadi itu yang buat mereka itu kesurupan, sampai diikuti, ada yang sampai sakit gitu, itu bisa jadi. Nah, karena perbuatan mereka sendirinya. Nah, yang kakek ini bilang semoga yang ada di sini ya kita bisa mengajak teman-teman kita yang remaja jangan sampai berbuat perilaku yang tidak baik di tempat seperti ini. Iya. Oke. Soalnya kan kasihan juga mereka, masa tempat tinggalnya dibuat hal yang tidak baik. Kasihan juga. Kan kita juga berdampingan itu harus saling menghargai, saling menghormati juga. Jadi ada pesan apa lagi Mas dari sosok tadi? Ya, ini yang paling penting, ibadah jangan lupa. Iya. Sholat 5 waktu untuk yang beragama Islam dan yang lain juga harus beribadah lah Mas ya. Dan harus berpegang teguh pada agama kalian masing-masing. Agama kalian masing-masing itu pesan dari dunia lain terhadap kita. Untuk pemirsa sekalian, untuk subscriber saya, jangan lupa untuk beribadah meskipun dimanapun Mas ya. Iya, dimanapun. Dan untuk jaga perilaku sebaik-baiknya dimanapun kalian berada, itu paling utama. Sangat penting. Oke Mas, apalagi Mas mungkin yang bisa disampaikan? Sudah sepertinya itu. Sudah Mas ya. Ada yang mungkin bisa minta ditolong digambarkan? Ada yang mau mungkin dari sosok-sosok tersebut? Mungkin kalau tidak ada yang mau ya gak apa-apa, mungkin bisa dicari lagi. Di sini juga ada beberapa sosok dominan ya. Apa itu Mas? Bisa dikatakan mungkin agak jauh dari sini, tapi hawanya sangat terasa. Agak jauh dari sini tapi hawanya terasa. Tapi agak ke sana tapi hawanya sangat terasa. Oke. Apa itu Mas? Dominan. Biasanya negatif atau positif? Negatif. Sangat negatif. Itu kalau seumpamanya ada manusia yang melakukan penelusuran di sana, di daerah sana tapi bukan di sini Mas ya? Kan di sini. Iya. Di daerah sana masuk ke dalam hutan ini, mungkin kalau mereka berperilaku yang tidak baik, terutama yang tidak baik, itu akan menyesatkan dia sendiri. Oke. Dia bisa tersesat, nggak bisa pulang. Itu bisa berakhir kematian juga Mas, bahaya. Udah itu aja yang saya sampaikan. Yang mau digambar ada sih. Yang positif aja Mas, kalau negatif saya gak berani juga. Iya. Ini real guys ya, ini bukan settingan. Saya juga kenal Masnya ini dari teman saya, dan saya juga tadi sebelum kita take video ini saya ngobrol-ngobrol panjang di rumahnya teman saya tentang Masnya ini kok bisa sih mendapatkan seperti ini, bisa melihat sesuatu dan bisa merasakan sesuatu. Saya juga penasaran langsung dan mengorek informasi dari Mas Chandra. Jadi ini real bukan settingan. Jadi sebarkan pesan baik untuk teman-teman kalian dan tonton terus channel sini. Mungkin apa Mas bisa dilanjut, pinjam buku. Sini aja Mas. Ini real guys ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba lihat ini. Mas Chandra sedang berusaha menggambar sosok energi positif di tempat penelusuran. Kita akan lihat bagaimana sosoknya yang akan diaplikasikan di kertas gambar. Jadi mohon doanya biar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Maaf ya kalau Iya, lukisannya agak jelek, sambil saya jelaskan sedikit saja. Mas. Ini sosok perempuan yang kita temui tadi, yang Ada bercak darahnya tadi. ada Mas, ya? bercak darahnya. Oke. Tapi ini jelasnya pembunuhan, bukan mati karena bunuh diri, Bunuh diri bukan atau apa ya, Mas, ya? pembunuhan. Tapi kenapa kok bisa ada pembunuhan itu, dia nggak mau dijelaskan. Intinya dia sangat malu karena bisa dikatakan dia punya aib yang sangat besar Oke. di balik pembunuhannya ini. Tapi jujur saja dia bilang, saya tidak terima. Maksudnya tidak terima dengan pembunuhannya. Oh, kasihan. Soalnya ya dia punya anak. Sebelum dibunuh dia punya anak udahan. Ya, udah punya anak. Terus oke, untuk tulisannya ini, Mas. Untuk tulisan jangan. Berarti dia ada sesuatu yang buruk menimpa dia. Seperti kejadian pembunuhan ini berawal dari kata jangan. Nah, itu sebenarnya saya tahu apa yang dimaksud dia itu. Cluenya, Tapi Mas, mungkin ya. ya mungkin cluenya. Tapi dia nggak mau kalau kita membicarakan tentang hal ini. Sebenarnya cuman dia mau memberitahu pada orang kalau dia matinya dibunuh. Oke, bisa kita doakan saja, Mas, ya. Kita doakan saja semoga dia diterima di sisinya. Amin. Semoga juga arwahnya bisa Amin. tenang. Ya, kita berdoa dulu. Kita berdoa sejenak mungkin ya. Bisa dipimpin doanya, Mas. Sudah, Mas, ya? Oke, terima kasih sudah menonton channel saya, Faisal Channel. Semoga konten-konten kita bermanfaat bagi semua subscriber saya dan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga untuk mendukung channel ini lebih besar lagi. Oke, terima kasih Mas Chandra. Ya. Oke, terima kasih untuk bantuannya, Mas, ya. Oke, terima kasih dan salam horor.